Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to podcast Ketemu Kepo tentang ilmu. Oke, sebelum kita mulai, aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Annyeong guys, namaku Isasri Hafifah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, angkatan dari 2021 UIN Raden Intanampu. Oke, di episode podcast perdana kita ini akan ngebahas tentang gimana sih caranya menyelesaikan tugas akhir dengan cepat dan bahagia. Nah, di sini tuh mungkin cocok buat kalian yang lagi menghadapi semester akhir ataupun buat teman-teman semua yang relate sama tema ini. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku di sini bareng narasumber yang fantastis abis tentunya. Yang pencapaian maupun pengalaman itu nggak perlu diragukan lagi. Bahkan pernah menjadi duta kampus UIN Raden Lampung. Siapa lagi kalau bukan Kak Ahmad Samarkondi. Halo Kak. Halo semuanya. Halo. Oke, sebelum kita mulai bincang-bincang, mungkin kakak bisa perkenalan dulu sama teman-teman ketemu gitu biar lebih akrab. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Ahmad Samarkondi. Biasanya dipanggil Kondi dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 19. Gitu kan. Angkatan 19 berarti udah lulus dong ya? Udah, kemarin alhamdulillah baru aja kelar di bulan September tahun 2023 ini. Masya Allah, cepet juga tuh. Kira-kira jenjang perkuliahannya tuh berapa lama tuh Pak? 3 tahun 11 bulan itu kan. Termasuk umur dong ya? Alhamdulillah, benar. Terus kalau untuk selama ngerjain tugas akhir tuh berapa lama tuh Kak? Prosesnya kalau aku pas waktu itu sama wisuda tepat 1 tahun. Cepet juga tuh teman-teman. Itu rahasianya gimana Kak? Wah, rahasianya semangat sih pasti. Oh, benar banget sih. Terus juga ada dukungan dari orang sekitar tentunya ya. Wah, itu dukungan dari orang sekitar itu sangat penting karena lingkungan yang pasti Kak. Karena kalau lingkungan kita aja malas, kapan kita mau semangatnya? Iya betul sih, betul banget. Jadi kalau itu kita harus semangat. Terus apa lagi ya? Selama kakak kuliah itu ada nggak sih kendala buat ngerjain tugas akhir skripsinya? Kalau kendala itu jelas, tapi kendala yang paling utama itu apa coba? Apa Kak? Dari diri kita sendiri. Oh, apa tuh kira-kira? Bukan dari lingkungan sekitar, tapi berawal dari diri kita sendiri, yaitu rasa malas. Wah, itu cara kakak ngatasin malas itu gimana kira-kira? Ingat target. Kalau misalkan target kita awal udah memang mau cepat selesai, kita harus tetap ingat itu. Karena tadi itu Kak, yang pertama yang buat kita malas itu lingkungan. Kalau lingkungan sekitar kita malas, kita juga jadi ikut malas gitu. Jadi harusnya ketika lingkungan kita malas, kita yang ngebuat lingkungan kita agar tidak malas. Jadi nanti dengan sendiri kita akan terbawa dengan lingkungan kita itu. Gitu, betul. Udah kendala tuh. Kemarin dari sisi dosen pembimbing kakak itu sendiri gimana? Apakah cukup membantu atau malah mempersulit? Alhamdulillah banget dapet dosen pembimbing yang sangat-sangat membantu justru. Itu pas banget rezekinya, memang bener-bener dosen pembimbingnya itu membantu banget Kak. Apalagi dalam proses bimbingan nih, kayak revisian segala macam, dia itu bener-bener ngejelasin, ngasih tahu secara detail gitu. Apa yang salah di bagian apa, jadi kita revisinya pun nggak tanggung kan. Kalau misalkan coba per bab satu-satu pasti malas revisinya. Dikit-dikit print lagi, ngeprint lagi. Apalagi mahasiswa, mungkin kantongnya bisa dihitung. Apalagi kalau anak kos ya Kak. Bener banget. Kita harus dihitung banget tuh. Dari revisian tuh kakak berapa lama Kak jedanya? Ini sidang sempro atau munak nih? Dari sempro kali ya. Kalau sempro aku revisian sekaligus bimbingan itu 5 kali sama dosennya. Kalau di bagian munaknya? Munak pun 5 kali juga. Nggak nurun, nggak lebih juga ya Kak? Enggak, alhamdulillah tetap 5, jadi targetnya juga cepet. Bisa aja itu karena dosen pembimbingan capek teman-teman. Jadi biar cepet selesai gitu Iya, Kak? jadi tipsnya itu apa coba? Yang pertama, jelas terus, pasti dosen itu bosan ngeliat kita. Jadi ketika direvisi, langsung revisian. Besoknya atau lusannya kita bimbingan lagi. Jadi lama-kelamaan dosen tuh kayak, kamu lagi, pasti cepet itu. Oh iya Pak, tadi kan di awal baru perkenalan gitu ya. Aku tuh sebenarnya masih kepo sama kakak. Awalnya tuh kakak sibuk gak sih bisa cepet lulus gitu di background selain kuliah? Alhamdulillah ada. Ikut-ikut kayak kegiatan UKM, sekaligus kayak MC di luar kampus gitu. Ngambil job foto juga. Kalau untuk UKM ikut UKM apa tuh?
Kalau aku dulu pernah ikut UKM RFK sama PKR Sabah. Oh, Iya, benar. kalau untuk jadi duta genre itu gimana? Duta genre, duta kampus gimana tuh kak? Wah, beda peralihan. Iya, mau salah. Kalau untuk jadi duta kampus kemarin, aku ada beberapa tahapan sih Kak seleksinya. Yang pertama kan ada seleksi pemberkasan, yang kedua langsung kita memasuki tahap grand final gitu. Itu kan kakak sibuk tuh ya, selain buat kuliah doang, ada buat UKM, terus ada duta. Cara memanage waktu kakak itu gimana kak? Kita harus tentukan yang mana prioritas kita. Kalau misalkan prioritas kita kuliah, ya tetap, ya tadi kan sampingan. Tujuannya untuk melatih bakat kita dan melatih diri kita agar bisa berkembang. Benar? Sedangkan kuliah itu adalah tujuan utama kita. Makanya kita dikuliahkan sama orang tua itu untuk bisa cepat lulus. Benar? Betul. Jadi harus tetap fokus sama tujuannya cepat lulus. Di samping itu kalau misalkan ada kegiatan kita ngurus skripsi, ya aku lebih mendahulukan skripsi karena jadi bisa izin ke UKM. Entar dulu lah, aku mau ngurusin skripsi dulu, mau cepat lulus. Nanti kalau udah skripsi udah kelar baru ke UKM gitu. Ya karena kita nggak bisa masuk UKM juga kalau kita nggak kuliah dong ya kak. Benar, jadi makanya harus tetap fokus sama tujuan utama. Terus di balik sulitnya atau mungkin bisa dibilang cepet itu ada nggak sih kak cerita menarik dari kakak mengerjakan skripsi itu? Cerita menarik untuk skripsi ada sih. Ternyata kayak dari mulai sejak awal pertama kali sampai akhir itu dikasih jalanan sama guru itu yang mudah banget, ketemu dosen-dosen atau penguji yang memang benar-benar ternyata nggak mensulitkan gitu. Dan ternyata di balik itu aku dapat judul yang emang sesuai banget sama basic gitu. Oh, ya Allah. Jadi udah dipermudah, dapet judul yang kita mau, iya, gitu betul. ya kak. Jadi kayak ngejalan skripsi itu kayak set lurus aja gitu. Tipsnya apa tuh kak? Ada nggak? Tipsnya kalau misalkan judul kita sesuai dengan ketertarikan kita, yaitu kita harus tetap semangat karena benar nggak, ketika kita tertarik sama sesuatu kita pasti semangat. Betul. Nggak ada halangan sama. Tapi misalkan judul itu nggak sesuai sama ketertarikan kita, ya kita harus bisa nerimanya. Kita cari gimana kita ngegarap skripsi itu supaya kita jadi tertarik dan akhirnya nggak bosan untuk garap skripsi itu. Kan benar nggak, kita garap 5 bab itu pasti ada bosan. Betul, bosan banget. Orang bikin makalah satu aja bosan kan? Apalagi 5 bab. Apalagi 5 bab. Dan ditemukan bimbing-bimbingan lagi. Nah kita harus nemu nih celah gimana sih supaya nggak bosan, karena setiap orang itu pasti punya caranya masing-masing dan berbeda-beda. Kayak aku, misalkan aku bosan di skripsiku, ya aku dengerin lagu karena penelitian kan tentang lagu. Jadi aku dengerin makna-makna lagu, oh makna ini. Jadi akhirnya ngaruh sama skripsinya gitu. Jadi akhirnya karena penelitian skripsiku tentang lirik lagu, jadi akhirnya aku dari lagu lain nemu di skripsiku gitu. Jadi ada sangkut pautnya. Jadi kita harus tahu juga ya apa penelitian kita ke arah mana, kita juga ikut ke arah mana. Gitu. Makanya untuk teman-teman di sana jangan sampai salah pilih judul atau buat judul skripsi ya, karena nanti bisa mempersulit diri kalian sendiri loh. Betul. Kayak kalau kita dapet yang gak kita suka, pasti kita juga bingung kita berjalan mau ke arah mana gitu ya. Terus juga ada gak sih kak teman-teman kakak itu yang bikin kakak termotivasi atau semacamnya? Ada. Itu aku kan keluar SK judul sebelum zaman KKN. Itu hamin seminggu sebelum KKN. Cepet ya berarti? Iya, alhamdulillah. Ternyata waktu itu rencana mau garap skripsi di KKN. Itu bener-bener nggak fokus. Jadi alhasil udah bawa laptop, udah bawa ini, nggak kegarap skripsi itu. Udah pikirku nanti aja selesai KKN. Tapi di KKN itu ada beberapa teman. Dimana aku kan di situ buat grup sama beberapa teman, tujuan untuk menyelesaikan skripsi bareng-bareng. Nah, tapi awalnya aku panik karena teman-teman pada bilang, wah dia orang pada udah selesai nih, sedangkan aku belum apa-apa posisinya. Nah gara-gara itulah aku semangat, jadi udah fokus sama diri sendiri, kerjain. Ternyata ketika selesai, justru yang belum selesai itu mereka kakak duluan ya. Iya, jadi ternyata yang bisa bikin aku semangat apa? Karena tahu teman udah lebih dulu, sedangkan aku belum gitu. Tapi aku bukan mikirin mereka di luar nggak ngajak segala macam. Jangan mikir hal buruk kan, tapi mikirin untuk diri kita. Kita harus bisa lebih cepat dong, lebih semangat. Kalau teman kita bisa, kenapa kita enggak gitu? Betul banget sih. Jadi kita tuh harus tahu juga apa ya kemampuan diri kita, jangan lihat dari yang lain gitu. Ya, harus tahu posisi dan apa ya kadar kemampuan gitu ya. Bener banget. Terus kalau tadi ngomongin KKN tuh, kakak ini enggak sih pas di KKN kayak pikiran tuh kemana-mana gitu. Aduh ini project KKN gue belum kelar. Terus
skripsi gue juga belum keluar itu gimana tuh Kak? Itu pertama kali KKN aku mikir kayak gitu. Oh gitu. Tapi setelah semakin ke tengah mikir, ini kan masanya KKN, jadi yaudah fokus aja dulu KKN, skripsi nanti dulu lah bisa. Jadi selesai KKN baru aku fokus garap skripsi, dan alhamdulillah itu garap skripsi sampai sidang sempro cuma waktu 1 bulan. Cepet banget 1 bulan. Jadi awal September itu udah mulai garap, karena judul kan SK judul baru keluar, otomatis kita harus revisian yang kita ajuin. Nah, jadi revisian itu awal September, itu langsung bimbingan 5 kali sampai akhir September, akhirnya tanggal 25 tuh ingat. Itu sidang seminar proposal di pertama kali. Jadi harus menyelesaikan yang ada di depan mata dulu lah ya Kak. Jadi kalau depannya lagi KKN kita harus fokus KKN gitu, baru nyelesain yang tugas kita lainnya. Bener banget, karena kan ada beberapa orang yang memang fokusnya nggak bisa terbagi, ada juga yang memang bisa terbagi gitu. Setiap orang punya porsinya sendiri masing-masing. Terus ada nggak sih Kak suka duka selama ngerjain skripsi itu gimana? Suka duka itu ada pasti. Kepo nih ya. Suka duka yang pertama, ngerasa pernah ini dukanya dulu ya. Dukanya itu yang pertama kayak pernah ditinggalin sama teman. Akhirnya kan awalnya rencana kayak misalkan mau ngerjain bareng-bareng, mau usaha bareng-bareng, kalau apa-apa di sharing segala macam. Tapi ternyata teman-teman nggak ngelakuin itu. Mereka kayak ngehindar, nggak mau ngebantuin. Jadi masih sendiri gitu. Itu duka ya. Jadi sempat kayak ngerasa, wah gila. Mbak solid gitu Pak. Waktu katanya mau bareng-bareng, tapi kenapa mereka sembunyi-sembunyi gitu Pak. Tapi ujungnya kakak duluan. Ujungnya ya. Keren. Jadi itu di luar pantas ekspektasi. banget Iya. Itu di luar ekspektasi, bener-bener ternyata bisa duluan. Bisa duluan tanpa mereka pun saya bisa. Bener, awalnya pesimis karena mereka udah jauh nih jalannya gitu. Tapi nggak sharing-sharing atau nggak ngajak gitu. Jadi kayak ngerasa sendiri. Terus kalau sukanya kayak tadi tuh, alhamdulillah bisa dapat dosen yang enak-enak gitu. Ingat tuh guys, setiap kerjaan tuh pasti selalu ada suka dan dukanya. Tapi kita tinggal milih buat motivasi kita tuh yang mana, sukanya atau dukanya gitu. Terus ada lagi, setiap ngerjain apapun tuh pasti ada tekanan ya Kak pastinya. Nah, cara kakak menghadapi tekanan itu gimana? Kalau mau beneran dia omongin ini. Kita kan sharing buat yang ngerjain tugas akhir biar mereka tuh bahagia terus gitu. Beberapa tipe kalau orang tuh ada beda-beda ya. Ada bahasanya yang melankolis, ada yang bahasanya memang keras. Dimana aku tuh posisinya melankolis. Jadi apa-apa mudah nangis gitu. Jadi aku ketika ada tekanan, malamnya aku mikir, malamnya aku sendiri mikir, kenapa ya kayak gini amat gitu. Tapi di balik itu mikir, enggak apa-apa. Itu kayak ada antara hati dan otak itu kayak ada perselisihan gitu. Nggak nyatu mereka. Iya, jadi akhirnya dari diri sendiri untuk diri sendiri dan kembali ke diri sendiri gitu. Semangatnya ya timbulnya dari diri sendiri. Kalau orang lain bisa berpengaruh, tapi semua itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Jadi ya udah, aku fokus sama semangat diriku, gak usah fokus sama yang lain. Bilang sama diriku, kamu itu bisa gitu. Selama perkuliahan ini kakak ini nggak Pak pernah dapat beasiswa itu atau enggak? Alhamdulillah belum pernah. Berarti Allah tahu kalau kakak mampu gitu lah ya. Bahkan kayaknya kalau untuk beasiswa dari SD belum pernah. Setiap ngajuin pasti nggak dapat, karena benar apa itu. Kenapa ya? Pasti kakaknya pintar banget. Yang pastinya aku yakin sih, karena Allah udah ngasih porsi yang sesuai kemampuan hambanya, benar nggak? Betul. Tahu kalau kakaknya mampu sendiri dari kakinya sendiri mungkin ya. Mungkin kakak ada yang ingat gak sih dari pesan-pesan yang dosen kakak kasih atau pembimbing kakak yang kasih gitu? Mereka bicara apa ke kakak supaya tetap maju terus pantang mundur? Oke, aku pernah ingat satu kata dari dosenku. Jangan fokus mikirin hasil orang lain, kata dosenku. Jangan fokus mikirin proses dari orang lain. Fokus aja sama diri kamu, katanya. Kalau kamu revisiannya disuruh sekarang, bimbingan disuruh sekarang, selagi ada waktu ya kerjain, katanya. Karena semakin kamu lambat, ya skripsi kamu lambat juga, gitu katanya. Jadi dari situ aku semangat. Iya juga benar. Ngapain kita lambat-lambat selagi masih kosong? Padahal kita itu gak mungkin diantara 24/8 itu nggak ada waktu kosong. Nah, jadi aku waktu itu di mana-mana, kemana-mana, bahkan waktu sampai ketika nongkrong sama teman-teman ada acara keluarga pun aku boleh.
pengen selesai itu tadi. Gitu ya. Iya. Selain ingin membanggakan orang tua juga tentunya banggakan diri sendiri juga kan. Sebenarnya bukan karena ambisi ya, tapi karena kita udah punya tujuan dan targetnya masing-masing. Yang nggak perlu semua manusia itu harus tahu. Gitu. Betul. Karena orang lain juga pasti akan fokus ke dirinya sendiri gitu teman-teman. Gak mungkin ngelihat dia nih lambat dari gua gitu. Gak bakal pasti pada fokus masing-masing gitu, menjalani hidupnya masing-masing. Karena tiap orang tuh pasti ada masalahnya tersendiri tentunya ya Kak. Mungkin sebelum kita akhiri sesi sharing-sharing kita nih dari Kak Kondi sendiri, ada nggak sih tips buat teman-teman ketemu gitu yang lagi nyelesain skripsi? Oke. Kalau untuk teman-teman ketemu semuanya dimanapun berada, kalau misalkan kalian sedang ada di proses mau ngerjain skripsi, harus semangat ya. Boleh sih nggak semangat, tapi jangan terlalu berlarut. Karena yang namanya patah itu pasti kita temu ya Kak. Iya. Tapi kalau misalkan sedih, ingat, dengar gak Kak? Pernah dengar gak? Kalau misalkan sedih itu jangan berlarut-larut. Karena apapun yang dilakukan secara berlebihan tuh nggak baik. Benar? Iya, betul. Jadi kalau misalkan kalian sedih, ya udah sedih aja. Kalau misalkan kalian biasa sharing sama teman kalian, ya sharing cerita, nangisin aja gitu. Karena aku juga pernah nangis kok karena skripsi. Bukan karena skripsi, karena lingkungan lebih tepat ya. Tapi pengaruh akhirnya sama skripsi kita gitu. Jadi untuk kalian tetap semangat. Kalau misalkan kalian bingung atau misalkan kalian nggak nemu jalan, coba tanya sama diri kalian sendiri, apa sih penyebabnya bisa kalian sampai kayak gitu. Terus kalau misalkan ada temen, nah coba sharing sama teman-teman. Tapi ya di babak akhir itu benar-benar kelihatan nih Kak, siapa yang mana temen, gitu yang mana sahabat, yang mana bukan. Itu benar-benar kelihatan yang bakal ngebantu kita itu siapa gitu. Jadi itu tadi, faktor lingkungan itu sangat amat berpengaruh dalam proses kita. Jadi temen tuh bakal kelihatan di saat masa-masa kesulitan kita. Benar ya teman-teman. Jadi kalau mau sedih itu jangan berlarut-larut. Cukup lagi sedih sekarang, gak apa-apa, sedih dulu, habisin dulu air matanya gitu, sampai besok gak keluar air mata lagi, selesai kan. Terus kalau bahagia juga jangan terlalu berlarut-larut, karena nanti tiba-tiba ngedown kan gak enak. Di episode kali ini kita selesai di sini sharing-sharingnya. Buat teman-teman yang masih pengen sharing-sharing lagi, mau nanya sama Kak Kondinya, boleh banget DM di Instagram kita ataupun komen-komen di bawah YouTube ini gitu. Kalian nanya lagi tentang gimana sih Kak caranya gitu atau yang kepo, boleh banget. Oke, gak kerasa nih udah di penghujung acara. Setelah kita tadi sharing-sharing bareng sama Kak Kondi yang ilmunya tuh bisa banget kita ambil jadiin bekal kita buat di masa mendatang kita mengerjakan skripsi. Apalagi buat teman-teman nih yang seangkatan sama aku yang tahun depan kita akan menggarap skripsi, insya Allah bareng-bareng lah ya. Amin. Oke, sebelum closing nih Kak, aku pengen ngajak Kakak buat ngisi jargon kita. Nanti kalau aku ngomong podcast ketemu, Kakak bilang kepo tentang ilmu gitu ya. Oke, bisa? Oke, bisa. Oke guys, see you di podcast ketemu selanjutnya. Podcast ketemu kepo tentang ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.